berasal dari bangsa Abdul Jumud. Ada lagi nih guys, katanya rumah bapak ini terdapat gangguan dari bangsa Abdul Jumud. Oh tenan, aku wedi. Nanti naik lagi ke bangsa jin Ampar. Jin Ampar katanya guys. Kemarin si Jin dan Pentol bilangnya Jin Korin, sekarang ada lagi Jin Ampar. Aku penasaran ada berapa banyak nama jin itu. Makanya istilah kata, kalau kita meramal seorang itu, kan itu kan ada bisikan jin Korin. Kakek saya kawinnya sama jin. Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin. 15 jin, jenis jin dan tugasnya. Ada yang bertugas menceraikan suami istri. Anjing, jin berbentuk kucing, jin yang dapat berubah bentuk, dan yang nomor 5 ini guys, jin yang dapat berubah bentuk. Ini salah satunya ya, perubahan bentuknya terjadi pada si Samsudin, terus si Jindan, terus ada lagi Firdaus si cucu jin. Halo guys, kembali lagi dengan Damian Nodet ya. Ini adalah si Samsudin yang terbaru guys ya. Gara-gara pesulap merah kemarin, praktek perdukunannya jadi sepi job. Dan setelah padepokannya ditutup oleh Wakil Bupati Blitar, beginilah keadaan Samsudin sekarang. Dia di sini meminta sedekah. Wah ini dia, admin konfirmasi sodako untuk pembangunan ini padepokannya. Lah sedekah kok ke dukun, lah lebih baik ke masjid saja atau ke panti asuhan ya, yang lebih bermanfaat. Kalau ke dukun buat apa? Din Samsudin. Wah, lihat guys selengkapnya ya. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M. Wush, 15 M bos. Angka yang nggak sedikit itu ya. Kira-kira dapat uang 15 M dari mana itu kalau nggak itu membuka praktek perdukunan abal-abal yang kebanyakan pasiennya ditipu tapi nggak merasa tertipu. Ini sekarang nih ada ini nih. Bagi Anda yang berkenan mensodakokan rezekinya untuk pembangunan Padepokan Nur Sejati, ora sudi. Gak sudi belas aku din kate sodako nang raimu. Wah, BCA, Samsudin, terus ada Mandiri, Yayasan Majelis Zikir Sholawat Sirri Ala Dunia Asyifa. Apa-apaan ini guys ya. Lebih baik sumbangkan saja uang kalian ke masjid atau ke panti asuhan atau kemanapun yang lebih bermanfaat, daripada sedekah ke dukun nggak ada manfaatnya, apalagi dukun kibul seperti dia ini. Walah rep Samsudin dobol. Dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggu. Gak main-main guys, seminggu 250 juta. Bayangin aja ya, dapat duit 250 juta seminggu untuk pembangunan. Anggap saja waktu perdukunannya dulu lagi rame itu kan harganya orang berobat itu ada yang mulai 2 juta, 5 juta, 15 sampai 25 juta. Pengakuan santrinya yang kemarin ada di podcastnya Richard Lia. Dan inilah guys, tarif yang untuk berobat di Samsudin ya. Ini adalah ada di channelnya Dr. Richard Limars, mantan santri bongkar kesaktian Gus Samsudin. Biar kalian tahu, biar nggak dikira aku cuma ngomong doang, nih ada buktinya ya. Dia ini adalah mantan pasien sekaligus juga mantan santrinya si Samsudin. Nih dengerin sendiri nih. Oh, berapa? Itu waktu itu saya ditarik sekitar 6 juta. 6 juta. Katanya ya, gratis, Mas. Nah. Nah kan? Kalian dengar sendiri kan, bukan aku yang mengada-ngada di sini. Terus banyak nggak sih orang ngabisin duit? Berapa banyak? Rata-rata orang bayar berapa sih? Yang paling tinggi juga berapa? Kalau setahu saya sih antara
10 itu 15 15 ada. ada. 25 juta katanya ada juga. Ada, cuman ya itu tadi di saat pasien ini bicara dengan admin, itu santri kadang. Nah kan guys, kalian dengar sendiri kan tadi 5, 10, 15 sampai 25 juta. Ya pantesan saja kalau membangun sebuah padepokan menghabiskan duit sebanyak 15 M itu tadi penyaksian dari si Samsudin. Ini adalah mantan santrinya ini guys ya, mantan santrinya bongkar kesaktian ini ada di YouTube-nya Dr. Richard Limas. Kalian bisa lihat sendiri langsung di sini. Ntar dikira aku mengada-ngada tentang nominal berobat yang ada di padepokannya Samsudin Dobol itu tadi. Bayangin aja kalau seumpama tiap hari ada orang yang berobat, coba 10 orang saja wis, nggak banyak-banyak ya. Tapi kan padepokannya dulu rame banget orang berobat. Tak buat di sini 10 orang saja dengan biaya pengobatan 2 juta. Sehari udah 20 juta guys. Udah 20 juta dari ngibulin orang-orang itu. Waladin Samsudin. Pantesan saja bisa membangun padepokan yang menghabiskan uang 15 M. Dan sekarang omset perdukunannya menurun drastis sejak padepokannya itu ditutup. Udah nggak pernah ada ya dia upload video di padepokannya lagi. Yuk kita simak lagi tentang aktivitas Samsudin yang sekarang ini guys. Rumah warga Undangan kayaknya yang ini. beliau itu sering mengalami kejadian-kejadian aneh gitu. Insya Allah kita ke sana. Monggo ikuti saya. Rupanya dapat korban lagi nih guys, korban penipuan lagi nih di Nganjuk ini. Wawadin Samsudin. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anehnya di sini kenapa ya? Masih banyak orang-orang yang percaya sama si Samsudin, padahal semua triknya udah dibongkarin semua. Udah tahu kalau ini dukun-dukun kibul, kenapa masih banyak yang percaya? Walah aneh. Ya apa wong-wong iki? Rame ya. Assalamualaikum. Ini tepatnya di mana ini Pak nggih? Ngangkatan Jatisari. Ngangkatan Bisa Jatisari. Desa Jatisari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kita Oke guys, bagi kalian yang melihat video ini coba konfirmasi apakah benar ini ada di Nganjuk ini. Dan yang tak heranin kenapa orang-orang ini pada percaya ya. Kenapa orang-orang ini pada percaya? Padahal udah jelas-jelas ini dukun kibul, dukun tipu. Kenapa masih dipercayain? Videonya udah banyak dibongkar. Walah, kenapa nggak sadar-sadar aja orang-orang ini? Nganjuk ini saudara-saudaraku semua ingkang berasal dari bangsa Abdul Jumud. Ada lagi nih guys katanya rumah bapak ini terdapat gangguan dari bangsa Abdul Jumud. Ono manetin Samsudin Berasal dari bangsa Abdul Jumud. Waduh. Abdul Jumud sendiri itu adalah golongan jin yang biasanya selalu membuat sakit. Kakek saya kawinnya sama jin. Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin. Itu ngebelajarin jin. Habib Jidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Aku tenan. Aku wedi. Terus nanti naik lagi ke bangsa jin Ampar. Bangsa jin Ampar itu bangsa jin yang mempunyai Kemarin ada jin Korin, sekarang ada jin Ampar. Buset, banyak banget nih nama-namanya jin. Oh, ada lagi yang satu itu, Jin Dan sama Firdaus, si cucunya jin. Apa kabar jin Korin? Jin Dan pentol nih dicari Samsudin nih. Tadi namamu disebut-sebut mulu. sebuah kekuasaan atau kerajaan. Jadi yang saya rasakan itu di dalam rumah panjenengan ini itu ada sebangsa jin dari golongan Bisikan jin Korin. dan tidak semua orang yang dikatakan mampu melihat jin itu wah pasti di dalam dirinya itu ada jinnya. Kan sekarang yang jadi perdebatan antara ruqyah yang sana dan sini itu kan selalu mengatakan kalau kamu mampu melihat jin
atau kamu ngomong bisa melihat jin berarti di dalam diri kamu ada jinnya, itu enggak. Jadi orang mampu melihat jin itu ada dua. Yang pertama, dia mampu melihat jin karena basyirohnya atau karena kejernihan hatinya. Yang kedua, orang mampu melihat jin karena jin ada di dalam dirinya. Itu Bener banget kalau yang ini. Jin ada dalam dirinya. Yuk guys, simak baik-baik guys. Bahwa tidak ada seorang satupun yang mampu melihat jin kecuali Nabi. Ini aku punya dalilnya di sini ya. Ini guys. Tak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya kecuali para nabi. Selain nabi, mereka mampu melihat jin tatkala jin menjempa menjadi manusia atau hewan. Dan kalau di sini Syamsuddin mengatakan kalau dia adalah bisa melihat jin, ini dia ada dalil dari Imam Syafi'i ini ya. Nih dari Imam Syafi'i, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya atau syahadatnya itu kami batalkan, kecuali kalau dia nabi. Lah tapi kalau di sini si Syamsuddin bisa melihat jin, ya kalian bisa menilai sendiri gimana saktinya dia. Din Syamsuddin. jalan masuknya bangsa jin itu hanya 3, yaitu yang pertama adalah al-ghotob, marah. Yang kedua adalah yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas. Dan diulangi lagi yang dulu pernah salah di Richard Lee itu ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, waswas katanya. Salah lagi nih guys, tak kasih tahu yang benar di sini ya, biar kita sama-sama tahu di sini, biar kita sama-sama paham, sekalian belajar ngaji dan artinya. Ingat yang dikatakan Syamsuddin itu tadi, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya, artinya waswas katanya. Itu ada di surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Terus minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Diartikan sama Syamsuddin langsung waswas itu tadi ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, waswas. Dulu Syamsuddin juga pernah keliru tentang pembacaan ayat ini ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, waswas, terus tidak menciptakan golongan jin dan manusia itu tadi. Salah pokoknya dulu yang pembacaan Al-Quran itu tadi yang ada di podcastnya Dr. Richard Lee. Walau sekarang dibalikin lagi. Apa ya, kenapa orang-orang ini tidak sadar ya ini? Apa tidak sadar sama yang dikatain Syamsuddin ini? Wes. telah sedih. Karena ini penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Kakek saya kawinnya sama jin. Terus nanti naik lagi ke bangsa jin ampar. Bangsa jin ampar. Jin ampar katanya guys. Kemarin si Jin dan Pentol bilangnya jin korin, sekarang ada lagi jin ampar. Aku penasaran ada berapa banyak nama jin itu. Tak googling guys ya, biar kita sama-sama tahu ya. Ingat kata Syamsuddin ini tadi jin ampar, sama yang katanya Jin dan Pentol kemarin jin korin. Apakah benar memang ada nama jin itu? Tak googling ya. Oh nih guys, 15 jenis jin dan tugasnya. Ada yang bertugas menceraikan suami istri. Wah, apa saja jenis jin itu? Katanya si Syamsuddin ada jin ampar itu tadi. Terus kemarin katanya Jin dan Pentol ada jin korin. Makanya istilah kata, kalau kita meramal seorang itu, kan itu kan ada bisikan jin korin. Ini ada ini. Ada berapa jenis jin, yaitu jin bersayap, jin berbentuk ular, terus jin berbentuk anjing, jin berbentuk kucing, jin yang dapat berubah bentuk, dan yang nomor 5 ini guys, jin yang dapat berubah bentuk. Ini salah satunya ya, perubahan bentuknya terjadi pada si Syamsuddin, terus si Jindan, terus ada lagi Firdaus si cucu jin.
semakin jelas ya di sini ya. Jin bisa berubah bentuk. Jin dapat berubah bentuk, yaitu tadi contoh jinnya. Walau. Wah, ini nama-nama jenis jin yang berada di sekitar manusia begitu beragam dan memiliki tugas mengganggu atau melanggar perintah Allah Ta'ala. Beberapa di antaranya itu nomor 1 jin wasnan, jin dasim, jin honzab, jin wahlan, jin zalanbul, jin tibir, jin awar, jin masaud, jin abiat, jin sabru. Loh, kok nggak ada itu tadi jin ampar sama jin korin? Lah jin korin kemana? Termasuk golongan jin apa ini? Waduh. Ada 15 jenis jin sering berkaitan erat dengan manusia nih guys. Jin aljan serupa dengan manusia, yaitu tadi ya, rupanya bisa berbentuk Samsudin, bisa berupa jintan pentol, dan juga bisa berupa Firdaus oil. Terus ada lagi ini, nomor 2 ini, Al-Ifrit, pembantu dukun. Wah, pas banget ini guys. Namanya Al-Ifrit, pembantu dukun. Wah, Al-Arwah, penyamar manusia. Walah. Sampai penasaran aku gara-gara golongan jin ini. Oh, ada Asyaiton di sini, penggoda sejati. Oke guys ya, cukup wawasannya di sini tentang pembahasan bangsa jin berserta nama dan tugasnya. Oke guys, cukup ya videonya untuk kali ini. See you guys, sampai ketemu di video selanjutnya.